Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Syakira. Sebelumnya saya ingin meminta waktunya Ibu untuk wawancara tugas pendidikan tentang pendidikan sepanjang hayat ini. Jadi saya ingin menanyakan mengenai nama, usia, dan pekerjaan dari Ibu. Silakan Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Nana Triana Dewi, usia 40 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan sebagai guru honorer dan latar belakang di bidang pendidikan yang jelas Bu. Jadi saya langsung ke pertanyaannya ya. Ini yang pertama, menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Nah, menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Pendidikan itu sepanjang hayat sangat penting. Kenapa? Karena kita dari lahir maupun sampai nanti tua kita akan tetap mencari ilmu supaya kita tetap mendapatkan pendidikan untuk apa? Untuk attitude ke depannya. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, atau seminar? Apa motivasinya? Motivasinya itu kadang ingin lebih mengembangkan ilmu, mungkin bisa kita salurkan ke anak-anak, baik masyarakat. Biasanya kegiatannya itu kalau di desa itu ada yang namanya itu Wahana Visi. Nah, Wahana Visi itu dikembangkan untuk perkumpulan anak-anak Indonesia. Itu nanti tujuannya mereka untuk saling, bukan hanya untuk menghibur, selain ada edukasi juga di situ. Menarik. Oke, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberikan manfaat dalam kehidupan Ibu? Yang non formal dulu, mungkin yang non formal itu kan mungkin di luar dari sekolah ya. Di luar sekolah itu kan ada kan, kalau kemarin beberapa tahun kemarin itu di desa sana sempat diberikan itu ada kelas, ada sekolah khusus dari yayasan. Orang sekolah bikin di suatu tempat, itu mungkin rumah. Nanti di situ anak-anak akan diedukasi mengenai pembelajaran, tentang pokoknya pemikirannya mereka tentang pendidikan. Jadi seumpamanya mereka punya cita-cita, itu bisa dikembangkan di situ. Kenapa diadakan sekolah non formal? Karena mereka mungkin satu kekurangan biaya. Kan setiap masyarakat pasti beda-beda, dia punya ekonominya seperti itu. Makanya dari yayasan adalah dari satuan yayasan lah, tidak usah saya sebut namanya, bikin satu forum. Kemarin namanya kita ada Rumah Anak Peduli. Di situ anak-anak yang kurang mampu, orang tuanya atau yang sudah putus sekolah, atau kadang di luar, kayak katakanlah mereka itu kayak adalah kekurangan, jadi dikumpul disatukan di situ. Begitu itu sangat perlu sekali. Dan juga kalau apalagi yang sangat yang formal itu sangat perlu sekali. Cuman ini kadang menurut saya ya pribadi, anak-anak ini kayaknya menurun. Kenapa? Gamer. Itu gamer itu. Jadi kadang kita sebagai seorang pendidik punya motivasi atau bagaimana caranya gamer ini kita edukasikan ke pembelajaran. Kalau kayak saya pribadi kan mungkin bagian teknik, kita bikin gamer ini di pembelajaran. Kita buat satu aplikasi, kita kasih tugas, dorong sambil main game tapi belajar. Gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi Ibu ini jurusan apa dulu? Main jurusan teknik komputer dan jaringan, TKJ. Biasanya kan disingkat yang begitu, TKJ. Tapi kita SMK. Gitu. Ada lagi? Yang selanjutnya ini, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perlu sekali memang itu diterapkan bila perlu dari kita melangkah kaki keluar rumah saja itu kita sudah mulai terdidik. Terdidiknya di mana? Sopan santunnya di mana? Attitude-nya apa? Baca doa. Nah, seperti itu. Dan seterusnya dan sampai belajar sampai baca doa. Iya, Sekolah juga. Sekolah. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya, tantangannya itu besar. Kadang gini, di masyarakat itu ada kesenjangan faktor ekonomi, faktor pendidikan. Biasanya kan seperti ini. Minta maaf sebelumnya, bukan mau dikatakan bagaimana. Kadang kan kalau orang mungkin pengetahuannya lebih dari itu, kita untuk mengedukasinya itu setengah mati, kan?
anggaplah katakanlah mungkin mereka yang suka mungkin pergaulannya, ya pergaulannya. Jadi untuk mengedukasi itu setengah mati. Walaupun ada solusi, ada cara yang harus kita pendekatan dini seperti itu. Kemudian juga kalau untuk ini, kalau di desa kan itu sudah ada programnya. Programnya itu mereka itu ada posyandu lansia, balita dan remaja. Jadi melalui itu diedukasi remaja untuk pernikahan dini. Untuk yang bayi balita itu kadang edukasinya di mana? Berikan apa supaya tidak gemuk stunting. Untuk lansia apa? Supaya mengurangi resiko penyakit-penyakit yang menular atau penyakit-penyakit yang mungkin HT, hipertensi atau GL, ginjal. Jadi ini tadi yang kelima ya. Selanjutnya yang keenam, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Mungkin dengan tadi yang masalah saya sampaikan di masyarakat itu sudah ada juga solusinya, sudah saya sampaikan juga tadi itu. Nah, solusinya mungkin dari pemerintah, mungkin dari tiap RT. Kalau pernikahan ini ya dibikinkan pos kamling, dibuatkan pos kamling. Jadi kalau jam 10 ke atas itu mereka sudah di rumah masing-masing. Kebetulan itu kalau di desa ya, di desa kami itu ada koordinasi antara kepala desa sama kapus-kapusnya. Jadi kalau jam 10 ke atas orang tuanya wajib mengontrol anak-anak mereka seperti itu. Nah, kalau di desa dia begitu sering pernikahan dini begitu? Banyak sekali. Itu karena kebablasan atau? Kadang juga begini, ini kan pergaulan juga HP. Kadang kan kebanyakan seperti ini. Kenal-kenalan, mungkin main TikTok, ada ketemuan kita tidak tahu terjadi seperti itu. Kemudian kebanyakan dari yang broken home. Tidak ada kurang kasih sayang orang tua, kan orang tua sudah berpisah. Entah dia mungkin dengan neneknya, jadi dia dengan mencari mencari dari orang lain seperti itu. Makanya kebanyakan dibilang cinta pertama seorang perempuan siapa? Ayahnya. Seperti itu. Gitu, itu yang sangat, walaupun juga di era pendidikan kita sudah sekolah seperti ini, dalam kelas kita belum tentu tahu itu siswa pulang melangkahkan keluar kaki di depan kelas atau gerbang sekolah apa yang dilakukan. Kan kita belum tahu. Begitu. Jangan kita mentang-mentang sebagai guru ya sudah kita pedulinya di sekolah saja, kita lepas ya sudah, kita tidak peduli. Mungkin karena saya seperti ini, saya berikan mereka pendekatan. Kadang saya edukasi begini, apa cara sebagai motivasi mau ke sekolah, tapi dengan ada aturan perempuan itu kadang saya ibaratkan begitu. Jadi kadang kita bicarakan sesuai kita punya pengalaman, kan kita juga pernah sekolah, so tua seperti ini masa setiap orang begitu ya. Jadi mereka tahu ini kadang betul ya. Ingat ya, seandainya itu penyesalan datang lebih dulu, mungkin ibu yang paling bahagia. Nah, kadang penyesalan selalu datang terlambat itu. Nah, mungkin dari situ, karena memang sekarang ini sulit. Itu main TikTok itu saja kenalan tadi sudah mulai. Ibu dengan ibu punya anak itu sedekat itu berarti kayak Iya, teman. Kadang begitu. Karena saya bilang kalau memang buat kesalahan bilang. Jangan takut. Pasti setiap masalah pasti ingat, pasti Allah itu kasih kesempatan kita untuk berbuat baik. Walaupun kita diberikan yang cobaan yang begitu berat, pasti ada solusinya, pasti kita mampu. Karena kan anak-anak seperti itu, semakin dibentak, semakin dia kayak dirorong-rorong dengan kesalahan, pasti dia akan semakin wah ini karena apalagi kalau SMA SMK itu masa-masanya merontak itu. Karena memang ya ada step-stepnya. Oh di step SD dia umurnya sekian, oh masanya ini, di masa ini dia seperti ini. Jadi kebanyakan juga bagaimana ya dek, selagi juga kita kayak guru banyak kita pelajari, bukan hanya sebagai orang tua, sebagai guru kadang berat sebenarnya. Iya berat sekali. Di pundak itu urus anaknya orang, kan kadang begitu, anaknya orang bisa kita urus, kok anak sendiri tidak bisa. Kadang mungkin memang sulit. Kadang kita ngomong gampang, segala macam teori kita berikan, tapi praktek belum tentu seperti teori. Kadang begitu. Lanjut dua lagi kayaknya. Iya. Ini selanjutnya ada apa harapan ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Banyak sekali sih, sebagai kami seorang pendidik harapannya itu sangat banyak, terutama sebagai generasi-generasi penerus ini. Kita sudah bekerja sama dengan pemerintah, kadang kita juga di pihak sekolah kerjasama dengan orang tua. Bagaimana ini anak-anak supaya dia punya moral, dia punya ini. Memang sekarang kita saja beberapa tahun ini, 5 tahun terakhir saya kadang perhatikan ini anak-anak beda dengan dulu. Kalau kita dulu lewat saja gurunya, misi pak, salam pak, ini tidak ada. Hai, halo pak, begitu. Jadi itu kan attitude itu. Bagaimana sedangkan dengan kami begitu dengan gurunya atau dengan orang tuanya, bagaimana kalau ke dunia luar? Itu. Jadi walaupun sangat-sangat penting itu yang pertama itu agama.
Makanya kenapa dibilang itu tiang kehidupan itu agama. Seperti itu sudah. Jadi mau bagaimana kita merubah moralnya seorang siswa, karakternya seorang anak, kalau dari dalam dirinya juga tidak bisa. Dan kedua, lingkungan. Bagaimana kita bisa ciptakan itu lingkungan yang hidup? Bagaimana bisa kita ciptakan lingkungan yang buat dia tidak terjerumus, yang sehat? Tapi susah. Kalau dari ekonomi yang sudah keterbelakangan mau dikasih, bagaimana bisa dia ceria? Sedangkan dia pikir utang ini kiri kanan kan? Ya, seperti itu. Masalah lagi yang ini datang tambah parah. Ujungnya sekarang apa yang kena? Kebanyakan yang kena itu generasi sekarang. Tidak bisa orang ukur pola pikirnya. Karena mereka pikir, karena begini anak-anak kan mungkin dia pikir, iya susah orang tuaku. Tapi saking memberontaknya dalam hatinya, kenapa saya yang harus disalahkan? Kenapa saya bodo amat? Dia bikinlah dia punya kelakuan supaya dia diperhatikan. Kadang begitu anak Di rumah tidak diperhatikan. tidak diperhatikan, Di di luar dia bikin. melakukan. Diundang orang tuanya, dia bikin lah gitu. Di sini banyak kasus pembulian juga kan? Memang kalau kemarin-kemarin itu banyak, mungkin saya rasa juga dari adanya berita mereka menjadi contoh, oh kasih begini. Adik kelas kebanyakan kasih begini. Di kelas yang Selalu biasanya dapat begitu, tetapi tidak yang sampai yang memang yang sampai orang tua ya wah, dan mungkin hanya sekedar kata-kata mungkin begitu kan, mungkin. Jadi tapi setidaknya kadang kita juga sebagai guru di sini dari awal kita sampaikan ke itu, ingat ya, biar kata-kata itu kalau tidak enak saja hatinya teman itu sudah melukai. Itu sudah salah satunya itu bullying. Mungkin kamu pikir cuman bercanda, verbal seperti itu. Tapi sedini mungkin kita sudah sampaikan begitu pelan. Entah kalau sudah di luar kita mungkin sudah tidak tahu, itu sudah pengawasan orang tuanya juga sudah. Kalian juga begitu, anak-anak kan mungkin karakternya dari luar, dari rumah yang suaranya belak-belakan, kata-kata yang tidak bisa dikontrol. biasa juga dari orang tua. Ya biasa begitu. Saya perhatikan ini banyak begitu. Misalnya kan orang tua, oh kamu ini di rumah, di sekolah pasti dia bikin ya. Karena banyak Iya, karena dia begitu. Jadi karena di sekolah itu, mama yang paling berat itu guru di mana? Melihat 10 anak, 10 karakternya. Bagaimana kita rubah dia itu? Anggaplah kita bisa pisah-pisahkan mereka, oh ini dari yang begini, dia supaya aktif. Dia jarang sekali mau belajar, dia maunya kayak kesana kemari begitu. Maunya kerja ini, maunya ini. Diarahkan dia, didekati dia. Atau ada biasanya kerjaan cuma tidur terus. Nah, didekati lagi. Biasanya. Kadang saya begitu, karena biasanya kan habis suaranya dikeras, bukan tidak kerasan, di volumenya dikuatkan, habis itu didekati. Kenapa sampai di kelas? Apa tadi malam? Main game kah? Kadang saya sampai tanya itu game apa? Kamu so level berapa? So, sampai segitunya effortnya saya mau tanya mereka, ujung-ujungnya saya kembalikan. Boleh tidak? Nanti dikurangi, kalau nanti kalau ketinggalan, jangan cuma pelajaran ibu, pelajaran lain begitu. Begitu, jadi sudah mulai berkurang. Yakin saja dan percaya kalau sudah lepas guru dari kelas mereka akan mengkirim. Kalau mau disita HP-nya, orang tua berkeberatan, siapa yang kena? Serba salah kan? Dilema. Itulah, begitu sudah pendidik. Selain juga kita punya tanggung jawab negara, kita punya tanggung jawab juga ke Tuhan. Buat apa kita diberikan ilmu, dikasih sekolah, kita tidak salurkan, kita sudah digaji, dipertanyakan di akhirat ya. Apa kau ajar itu? Ya begitu kan. Saya kalau cuma mau pikir, sudah gaji juga, bodo amat kan. Yang penting sudah mengajar. Iya, penting sosok ngajar. Saya takutnya begini, saya ajarkan mereka, kan ada nanti ujian, kalau kayak TK aja itu susah, ada UKK lagi. Praktek lagi, baru yang menguji, bukan dari sini, dari luar. Kalau ditanya tidak tahu siapa gurunya. Gak enak kan? Nah, gitu. Dan makanya di situ itu susah nih. Itu sudah jadi guru. Sepanjang hayat kalau saya rasa mengajar, di rumah juga diajar karena saya anak sendiri. Di luar juga kita kalau ada kegiatan, kalau saya banyak sekali kegiatan mungkin di rumah cuma belum tidur. Karena memang saya suka dan berinteraksi dengan orang. Mau ini kegiatan ini, ayo. Biar seumur begini, ayo. Yang penting enak dan mungkin juga hobi. Kalau orang rasa tidak hobinya juga, ya tidak juga sih. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang terakhir. Ini apa pesan ibu bagi saya sebagai mahasiswa supaya lebih semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat ini? Iya, kalau kan kalian sudah jalani, saya cuma saran tetap semangat, optimis, tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya itu dari diri sendiri. Pokoknya jangan selalu, saya gagal, saya menoleh ke belakang, saya tidak bisa. Jangan bilang dulu tidak bisa, lakukan dulu. Jangan gampang menyerah. Iya, jangan selalu, saya tidak bisa, pasti saya tidak bisa ini, jangan. Pikir optimis, kenapa orang bisa, saya tidak bisa. Saya lakukan dulu, ibaratnya sebelum berperang jangan mundur dulu. Begitu.
pokoknya kalau ibaratnya kita tanamkan dalam dirinya kita, pasti kita sepikir, tidak, saya akan coba, saya pasti akan bisa. Intinya jangan mudah menyerah. Apapun itu pasti dengan, bila kita berusaha, kita berdoa, pasti ada hasilnya. Tidak ada yang tidak. Pokoknya begitu sudah. Sepanjang hayat pasti kita Sepanjang belajar. hayat. Iya, Belajar terus. sampai juga kita melepaskan nafas juga kita masih belajar. Di mana kita belajarnya nanti itu melepaskan? Kita tahu tidak kita mau akan ke sana, belum kan? Kita belajar. Bila sudah datang saatnya kita belajar bagaimana kita sempurna. Oke? Bu, terima kasih banyak ya. Sudah selesai pertanyaannya. Sama-sama. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.